Hai, assalamualaikum, welcome to Cinta Story Channel. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita menarik selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Cinta Terhalang Takdir, part 25. Sebulan berlalu, hubungan Randy dengan Laras mulai membaik. Laras merasakan perubahan positif dalam sikap Randy yang lebih perhatian dan hadir untuknya. Namun sebuah kejadian tak terduga terjadi yang kembali menguji komitmen Randy terhadap janjinya. Malam itu Dina sedang khawatir karena Reina terus saja menangis. Terlebih saat dia menyentuh dahi putrinya itu yang terasa sangat panas. Seluruh tubuh Reina panas. Dina semakin panik kemudian mengambil termometer dari laci untuk mengecek suhu tubuh Reina. 39 derajat. Kita harus ke dokter nak, ke rumah sakit. Kamu yang sabar ya, cepat sembuh sayang. Jangan buat ibu khawatir, ucap Dina semakin resah. Dina mulai bingung bagaimana membawa Reina ke rumah sakit. Dia tidak mungkin menyetir mobil sambil menggendong Reina yang saat ini tidak berhenti menangis. Tiba-tiba dia teringat Randy, satu-satunya orang yang selalu sigap membantunya. Aku enggak boleh merepotkan Randy lagi. Aku enggak mau dia bertengkar dengan Laras gara-gara aku. Aku coba telepon Rani saja, ucap Dina sambil berusaha menenangkan Reina. Dia terus menelpon Rani, tapi tak ada jawaban karena Rani sudah tidur nyenyak. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Reina harus segera aku bawa ke rumah sakit, ucap Dina semakin gelisah. Sementara di tempat lain, Laras sedang menikmati makan malam yang disiapkan Randy. Tiba-tiba telepon Randy berdering. Randy melihat nama Dina muncul di layar. Dia merasakan keraguan di hatinya karena Laras, tapi akhirnya Randy mengangkat telepon itu. Ren, tolong aku. Reina demam tinggi dan aku nggak tahu harus gimana. Suara Dina terdengar cemas. Randy melirik Laras yang sedang menikmati makan malam. Oke Dina, aku akan segera ke sana. Laras menatap Randy dengan tatapan penuh kekecewaan setelah mendengar ucapan Randy pada Dina. Kamu mau pergi? Dina butuh bantuan Laras. Reina sakit, jawab Randy dengan nada bersalah. Kamu janji gak akan kesana lagi, Ren. Kamu ingat? Laras mulai menahan tangis. Aku tahu, tapi ini keadaan darurat. Aku janji akan cepat balik, kata Randy berusaha meyakinkan. Selalu ada alasan, selalu keadaan darurat. Sampai kapan, Ren? Sampai kapan aku harus menunggu? Laras berdiri, menatap Randy dengan air mata mengalir di pipinya. Randy terdiam sejenak, lalu dengan berat hati berkata, Aku harus pergi, Laras. Aku janji, ini yang terakhir. Laras menghela nafas panjang lalu berbalik dan berjalan ke kamarnya tanpa berkata apa-apa lagi. Randy bingung harus berbuat apa, tapi dia merasa tak punya pilihan. Dia segera bergegas keluar dan menuju rumah Dina. Sesampainya di sana, Dina sedang panik menggendong Reina yang demam tinggi. Randy segera membantu membawa Reina ke mobil dan menuju rumah sakit. Sepanjang perjalanan, pikiran Randy bercabang antara memikirkan perasaan Laras dan juga berusaha fokus pada kondisi Reina. Sekitar 20 menit perjalanan, mereka akhirnya tiba di rumah sakit. Dokter segera menangani Reina dan memastikan bahwa demamnya bukanlah sesuatu yang serius. Setelah beberapa jam, mereka diperbolehkan pulang. Randy mengantar Dina dan Reina kembali ke rumah dan memastikan semuanya baik-baik saja. Makasih Ren. Maaf juga aku akhirnya merepotkan kamu lagi.
Aku tadi mau minta bantuan sama Rani, tapi dia nggak angkat telepon aku. Kalau bukan karena terpaksa, aku pasti nggak akan menelpon kamu. Maafin aku ya. Laras nggak marah kan? Nggak perlu minta maaf. Yang penting sekarang Reina baik-baik saja. Soal Laras nggak perlu kamu pikirkan. Aku yakin dia pasti mengerti. Balas Randy. Boleh aku jujur? Soal apa? Waktu aku bilang aku menerima kamu dulu, aku serius. Aku mulai nyaman dan bergantung sama kamu. Aku sadar apa yang Ray bilang benar. Kamu mampu menjadi pelengkap aku menggantikan Ray. Ucap Dina tulus. Randy terdiam setelah mendengar ucapan Dina. Andai saja waktu bisa terulang, Randy benar-benar ingin hidup bersama Dina. Tapi dia sadar kalau sekarang Laras adalah istrinya yang harus dia cintai dan dia harus setia dalam pernikahannya. Aku nggak maksud apa-apa, maaf. Kamu boleh pulang sekarang, Laras pasti sudah menunggu. Ucap Dina lagi saat melihat Randy terdiam tak mampu berbicara. Tapi dari sorot matanya sangat jelas dia terharu. Iya, aku pulang ya. Kamu baik-baik saja. Kamu baik-baik sama Reina. Balas Randy yang akhirnya berbalik dengan perasaan ragu dan berat hati. Kemudian berjalan ke mobilnya, dia pun pulang dengan perasaan bimbang. Randy sampai di rumah, sudah hampir tengah malam. Dia melihat lampu kamar Laras masih menyala. Dengan perasaan was-was, dia membuka pintu kamar dan melihat Laras duduk di tempat tidur menunggu. Kamu udah pulang? Tanya Laras dengan suara dingin. Iya, maaf aku lama. Reina sudah membaik, jawab Randy hati-hati. Laras menghela nafas, mencoba menahan emosinya. Aku nggak tahu lagi harus bilang apa, Ren. Kamu selalu punya alasan untuk pergi ke Dina. Aku nggak mau ninggalin kamu, Laras, tapi aku juga nggak bisa biarkan Dina sendirian, kata Randy mencoba membela diri. Kamu lebih pilih Dina daripada aku. Itu yang aku lihat selama ini. Suara Laras bergetar menahan tangis. Aku capek, Ren. Aku benar-benar capek. Aku merasa nggak ada artinya lagi di hidup kamu. Laras, jangan bilang gitu. Kamu penting buat aku. Dina hanya butuh bantuan, kata Randy mencoba meraih tangan Laras. Laras menarik tangannya menjauh dari Randy. Bantuan, selalu bantuan. Kalau kamu memang peduli sama aku, kamu gak akan terus mengingkari janji kamu sendiri. Laras, tolong mengerti. Aku janji akan cari cara lain. Aku gak mau kehilangan kamu. Randy mencoba meyakinkan. Janji? Berapa kali kamu sudah ingkar janji, Ren? Aku gak bisa terus begini. Kalau kamu benar-benar peduli, kamu harus buktikan, bukan berjanji. Kesempatan terakhir kamu sudah habis, Ren. Aku gak tahu harus bersikap seperti apa lagi. Laras menatap Randy dengan tatapan penuh harap yang tersisa. Randy terdiam, merasakan beban berat di dadanya. Dia tahu dia telah mengecewakan Laras lagi, dan kali ini mungkin tidak ada jalan kembali. Hari-hari berikutnya, Laras semakin menjauh dari Randy. Dia lebih banyak diam dan menghindari percakapan. Randy merasa bingung dan frustasi. Tidak tahu harus berbuat apa untuk memperbaiki semuanya. Suatu malam, ketika Randy pulang terlambat dari kantor, dia menemukan surat di meja ruang tamu. Ren, aku sudah memutuskan. Aku gak bisa terus hidup dalam bayang-bayang Dina. Aku mencintaimu. Tapi aku harus mencintai diriku sendiri juga. Aku akan pergi sementara waktu. Aku butuh waktu untuk berpikir. Jangan cari aku. Laras. Randy merasa dunia runtuh. Dia mencoba menghubungi Laras, tapi teleponnya tidak diangkat. Dia merasa putus asa. Tidak tahu harus berbuat apa. Randy kemudian mencari Laras ke rumah orang tuanya, tapi mereka juga tidak tahu keberadaannya.
Dia mencoba menghubungi teman-teman dekat Laras, tapi tidak ada yang tahu di mana dia berada. Randy merasa semakin putus asa, tapi dia tidak menyerah. Suatu hari, Randy menerima pesan dari nomor tidak dikenal. Itu adalah Laras. Dia memberitahu bahwa dia butuh waktu sendiri dan meminta Randy untuk tidak mencarinya lagi. Randy merasa hatinya hancur, tapi dia tahu dia harus menghormati keputusan Laras. Dia berharap waktu bisa menyembuhkan luka mereka dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Beberapa hari berlalu, dan Randy tetap berusaha menjalani hidupnya dengan harapan bahwa Laras akan kembali. Dia fokus pada pekerjaannya dan memastikan Dina mendapatkan bantuan yang dia butuhkan tanpa terlalu terlibat secara langsung. Meskipun sulit, Randy berusaha menjaga janjinya pada Laras. Suatu hari, ketika Randy sedang di kantor, dia menerima telepon dari Laras. Suara Laras terdengar tenang tapi penuh emosi. "Ren, bisa kita ketemu?" tanya Laras. "Tentu. Kapan dan di mana?" jawab Randy dengan suara penuh harap. "Sore ini, di kafe tempat biasa kita ketemu dulu," kata Laras singkat. "Sampai ketemu nanti Laras, aku akan ada di sana," balas Randy merasa hatinya berdebar. Sore itu, Randy tiba lebih awal di kafe. Dia merasa cemas dan penuh harapan. Beberapa menit kemudian, Laras masuk dan duduk di depannya. Randy bisa melihat perubahan diri dalam Laras. Dia terlihat lebih tenang, tapi juga lebih tegas. "Laras, terima kasih sudah mau ketemu," ucap Randy dengan suara pelan. "Aku butuh waktu untuk berpikir, Ren, dan aku sudah mengambil keputusan," kata Laras menatap Randy dengan mata yang penuh keteguhan. "Apapun keputusan kamu, aku akan terima. Aku hanya ingin kamu bahagia," kata Randy dengan tulus. "Aku memutuskan untuk memberi kita satu kesempatan lagi, Ren. Tapi dengan syarat, kamu harus benar-benar memutuskan hubungan yang terlalu dekat dengan Dina. Aku nggak bisa terus hidup dengan bayang-bayang dia," Laras menyatakan dengan tegas. Randy merasakan harapan kembali tumbuh dalam hatinya. "Aku janji Laras, aku akan lakukan apapun untuk memperbaiki semuanya. Kamu adalah prioritas utama aku." "Kita harus mulai dari awal, Ren. Kita butuh waktu untuk membangun kepercayaan lagi," Laras berkata sambil menggenggam tangan Randy. "Aku siap, Laras. Terima kasih sudah memberi aku kesempatan lagi. Aku nggak akan mengecewakan kamu kali ini," jawab Randy dengan penuh ketulusan. "Aku punya rencana buat Dina. Akan kupastikan Dina tidak lagi menghubungi Randy, dan Randy akan menjauh dari Dina," ucap Laras dalam hati sambil tersenyum.